Selamat malam Pas, selamat malam Ibu, dan juga selamat malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensia Iju, NIM-nya 1703030002, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai membuat video tentang tugas UAS kajian seminar masalah sosial. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu mengapa judul proposal yang saya ambil. Nah, di sini judul proposal yang saya ambil yaitu tentang strategi sekolah dalam mencegah kenakalan siswa pada SMA swasta Katolik Alvarez Baga. Nah, di sini saya mengambil yang menjadi tempat studi kasusnya adalah pada sekolah SMA swasta Katolik Alvarez Baga yang berada di Kecamatan Paga, Kabupaten Sika. Oke. Nah, berikut ini adalah rincian mengenai latar belakang daripada masalah yang saya ambil. Nah, latar belakangnya di sini adalah masalah kenakalan remaja, khususnya remaja sekolah atau remaja yang sedang berada di bangku sekolah, bukan saja meresahkan orang tua atau keluarga atau masyarakat, namun juga meresahkan para guru di sekolah. Kenakalan siswa bukan saja hanya sekadar masalah orang tua dan masyarakat semata, namun juga merupakan masalah bagi sekolah, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan, termasuk di dalamnya karakter seorang siswa. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya, yaitu jika kita amati pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, lembaga pendidikan atau sekolah memang merupakan wahana bagi pendidikan karakter. Pendidikan karakter hanya mungkin terwujud jika setiap pendidikan dan tenaga kependidikan di lembaga atau sekolah tersebut menyadari pentingnya pendidikan karakter dalam mencapai tujuan utuh pendidikan. Nah, di sini dia menggarisbawahi jika sekolah tersebut setiap pendidikan itu atau tenaga pendidikan di lembaga sekolah, dia juga harus bisa menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter dalam mencapai tujuan utuh pendidikan. Nah, itu salah satu dari tujuan pendidikan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu, nah, di sini menurut para ahli ya, di sini menurut Subaigo pada tahun 2007, buku yang halamannya yang ke-15, ada beberapa alasan yang menyebabkan anak atau siswa mengeluh mengenai sekolahnya. Nah, banyak keluhan mengenai sekolah itu mencerminkan perjuangan yang normal pada anak-anak. Berikut ini adalah beberapa sebab mengapa anak atau siswa mengeluh mengenai sekolah, karena anak atau siswa mengalami kesulitan dalam membina hubungan baik dengan guru, mata pelajarannya atau aturan sekolah atau perilaku yang tidak adil. Terus berikutnya adalah slide yang berikutnya, yaitu, nah, seperti yang dikemukakan oleh Wells pada bukunya yang tahun 2005 halamannya 114, bahwa kadang-kadang sekolah juga penyebab dari timbulnya kenakalan remaja. Nah, bukan berarti pergaulan, bukan hanya pergaulan saja atau bukan faktor keluarga saja, tetapi faktor sekolah juga termaksud penyebab timbulnya kenakalan remaja. Nah, mari kita buktikan hal ini mungkin bersumber dari gurunya.
fasilitas pendidikan, terus norma tingkah laku. Nah, kekompakan guru dan suasana interaksi antara guru dan murid perlu menjadi perhatian serius. Kenapa? Karena ketika misalnya guru memberi penjelasan dengan marah-marah ya, memberi penjelasan dengan marah-marah, harus begini, harus begini. Nah, begitu artinya dia memberi beban kepada muridnya. Nah, oleh karena itu masalah kenakalan remaja perlu perhatian dan penanganan secara nyata melalui kerjasama semua pihak, antara lain orang tua siswa, terus guru atau sekolah, dan yang paling terakhir itu adalah masyarakat. Nah, dengan demikian semua pihak tidak ikut bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Artinya mereka semua ikut berpartisipasi untuk mengatasi masalah kenakalan remaja tersebut. Nah, kemudian di sini saya mengambil beberapa rumusan-rumusan masalahnya. Teman-teman bisa dapat lihat di slide tersebut. Di sini saya mengambil beberapa rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas atau masalah yang saya ambil tersebut, maka rumusan masalah peneliti saya sendiri mengambil yang pertama ada 5 poin ya. Yang poin yang pertama, bagaimana gambaran bentuk kenakalan siswa SMA Katolik Alvarez Paga. Terus yang berikutnya, apa saja faktor-faktor penyebab kenakalan siswa SMA Alvarez Paga. Terus yang berikutnya itu bagaimana upaya sekolah dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMA swasta Katolik Alvarez Paga. Terus yang berikutnya, apa kendala yang diambil sekolah dalam menanggulangi kenakalan di SMA swasta Katolik Alvarez Paga. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya mengambil landasan teorinya, yaitu bagaimana ini merupakan ulasan atau kajian terhadap teori atau pengetahuan yang telah ada dan relevan dengan rumusan masalah penelitian untuk memberikan landasan rasional tentang mengapa peneliti perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. Nah, selain itu dengan melakukan kajian teori atau pengetahuan yang relevan dapat membantu peneliti mengenali dengan jelas pokok masalah yang diteliti, memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan baik sehubungan hal itu kajian teori atau pengetahuan mengenai kenakalan siswa dalam kaitannya dengan penelitian di atas pada kajiannya, yaitu landasan teorinya yaitu ada 4, yaitu saya ambil yang pertama pengertian kenakalan siswa atau remaja, terus yang kedua bentuk-bentuk kenakalan siswanya, yang ketiga faktor-faktor penyebab kenakalan siswa, dan yang keempat yaitu upaya pembinaan dan pencegahan kenakalan siswa atau remaja. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya memberikan beberapa penjelasan mengenai kenakalan remaja. Yang pertama tentang penjelasan tentang kenakalan remaja atau siswa. Nah, sebelum membahas tentang kenakalan siswa, sebagai langkah awal perlu memahami terlebih dahulu tentang pengertian remaja itu sendiri. Karena berbicara tentang masalah kenakalan siswa berarti tidak terlepas dari masalah kenakalan remaja pada umumnya. Nah, untuk memahami tentang pengertian remaja dimaksud, ada beberapa pandangan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Oke. Ini dia. Yang pertama, pengertian remaja atau siswa. Nah, setiap manusia atau individu dalam perkembangannya tentu mengalami fase atau masa remaja. Nah, menurut Maypear pada tahun 1998, masa remaja adalah berlangsung antara pada kisaran usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita. Nah, dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.
Rentang usia remaja tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 sampai dengan 13 tahun dengan tahun yaitu remaja akhir. Nah, di sini dia mengemukakan bahwa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini pengertian kenakalan remaja atau siswanya. Nah, ada berbagai pengertian kenakalan remaja menurut pandangan berbagai para ahli. Di sini saya mengambil salah satunya, yaitu yang pertama, sementara Aisyah pada tahun 1996, halamannya yang ke-24, menyimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan anak-anak yang melanggar norma-norma baik norma sosial, norma hukum, norma kelompok, atau mengganggu ketentraman masyarakat sehingga yang berwajib mengambil satu tindakan pengasingan. Nah, kenakalan remaja tersebut dilakukan oleh remaja atau anak di bawah usia 21 tahun. Nah, dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja atau siswa adalah tindakan perbuatan yang dilakukan siswa di lingkungan yang baik, lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, antisosial, dan melanggar norma agama. Demikian dari penjelasan saya pada malam hari ini. Sebelumnya ada kesalahan kata-kata, saya ucapkan mohon maaf, dan juga saya ucapkan terima kasih.